Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silahkan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Nathan Lewis, Kultivator Sang Dewi. Episode 14, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pulang kerja di sore hari, Rebecca tidak naik mobil Nathan Lewis untuk pulang, tetapi naik taksi dan pergi. Gadis ini, apa yang terjadi hari ini? Nathan Lewis bergumam dengan suara rendah, dia merasa bahwa Rebecca Virigo tidak punya energi sepanjang sore, dan tidak berbicara pada dirinya sendiri. Setelah kembali ke rumah, Nathan Lewis hanya mengganti pakaiannya, dan Ariana Smith mengendarai mobil untuk menjemputnya. Di lingkungan bobrok ini, ada mobil mewah yang diparkir di depan, yang langsung menarik perhatian banyak orang. Wanita kaya siapa ini? Untuk apa pergi ke lingkungan miskin kita? Apakah itu karena pemuda di lingkungan? Orang-orang punya uang, bagaimana mereka bisa melihat pemuda itu di lingkungan kami? Di gerbang lingkungan, sekelompok wanita tua duduk mengobrol. Corey Wall ada di antara mereka, dan dia sangat ingin tahu siapa yang akan dijemput oleh mobil itu. Tetapi ketika dia melihat bahwa Nathan Lewis keluar dari lingkungan dan masuk ke mobil, dia tercengang. Pria itu adalah Nathan Lewis, dia menemui seorang wanita kaya. Saya ingat bahwa Nathan Lewis memiliki hubungan yang baik dengan Rebecca. Apa yang terjadi? Beberapa wanita tua mengobrol, sementara Corey Wall buru-buru pulang, dia ingin bertanya kepada putrinya, apa yang sedang terjadi. Nathan Lewis masuk ke mobil Ariana Smith dan pergi ke pinggiran kota Gruyères sesuai dengan alamat yang diberikan oleh Garrison Serio. Tempat ini belum dikembangkan, ada bungalow bertingkat rendah di mana-mana, dan jalannya tidak terlalu bagus. Setelah lebih dari 1 jam, Nathan Lewis tiba di tempat itu, dan saat ini Garrison Serio sudah menunggu. Nathan Lewis melihat ke tempat ini dan tidak bisa mempercayai identitas Garrison Serio, bahwa masih ada teman di tempat seperti itu. Tuan Nathan. Melihat Nathan Lewis tiba, Garrison Serio menyambutnya dengan sangat sopan. Dan di samping Garrison Serio, ada juga seorang lelaki tua dengan pelipis putih, tetapi aura dan pakaian lelaki tua ini sangat berbeda dari Garrison Serio. Oliviera Reyes, ini Tuan Nathan yang saya katakan. Dia sangat ahli dalam pengobatan, kata Garrison Serio kepada lelaki tua di sampingnya. Ketika Oliviera Reyes melihat Nathan Lewis, dia tertegun sejenak, dan wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Dalam kesannya, orang yang dihormati oleh Garrison Serio sebagai seorang pria terhormat, dan yang memiliki keterampilan medis yang sangat baik, pasti seorang profesor tua, seorang ahli tua dan sejenisnya, tetapi dia tidak menyangka Nathan Lewis begitu muda. Oliviera Reyes. Garrison Serio memanggil Oliviera Reyes yang linglung 2 kali. Oh, Oliviera Reyes bereaksi, dan buru-buru mengulurkan tangannya yang kering dan keriput, dan berkata kepada Nathan Lewis, "Halo, Tuan Nathan." Nathan Lewis berjabat tangan dengan Oliviera Reyes, sedikit mengangguk. "Tuan Nathan, istri Oliviera Reyes ada di rumah, Anda bisa melihatnya," kata Garrison Serio, dan biarkan Oliviera Reyes memimpin. Dan Garrison Serio mengikuti Nathan Lewis berdampingan, dan pada saat yang sama menjelaskan hubungannya dengan Oliviera Reyes. Ternyata Garrison Serio mengenal Oliviera Reyes sejak kecil. Ketika Garrison Serio masih kecil, dia juga tinggal di bungalow bertingkat rendah ini. Sudah beberapa dekade kemudian, Garrison Serio pergi ke sekolah dan keluar dari sini, dan perlahan-lahan dia memasuki dunia politik dan tidak banyak kontak dengan beberapa teman lama dari masa lalu. Setelah Garrison Serio pensiun, dia kembali ke Gruyères dan berhubungan dengan teman-temannya. Garrison Serio pernah ingin membantu Oliviera Reyes keluar dari sini dan membeli rumah di kota, tetapi Oliviera Reyes enggan pergi dari sini. Keduanya sering minum teh dan mengobrol bersama. Meskipun Oliviera Reyes menjalani kehidupan yang miskin, dia menjalani kehidupan yang bahagia. Dia tidak pernah meminta Garrison Serio, tetapi hanya beberapa hari yang lalu, Oliviera Reyes menemui Garrison Serio dan ingin Garrison Serio membantunya. Temukan dokter terkenal untuk merawat istri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bagaimanapun, Garrison Serio memiliki jaringan kontak yang luas dan kehormatan. Tidak sulit untuk menemukan dokter dengan keterampilan medis yang sangat baik,
tetapi Garrison Serio segera menebak penyakit Oliveira Reyes setelah mendengar tentang penyakit istri Oliveira Reyes. Seharusnya tidak sesederhana sakit, jadi saya menemui Nathan Lewis. Segera, di bawah bimbingan Oliveira Reyes, Nathan Lewis dan yang lainnya tiba di sebuah halaman kecil. Halaman itu sangat kecil, dengan hanya 3 rumah bata dan ubin. Ada ayam dan bebek di sudut halaman. Ada suasana yang tidak menyenangkan. Bau di udara. Begitu dia memasuki halaman, Ariana Smith sedikit mengernyit dan menutupi hidung dan mulutnya. Ariana Smith, yang jarang datang ke tempat seperti ini, tidak tahan dengan baunya, tetapi Nathan Lewis tidak merasakan apa-apa. Lagi pula, dia juga tinggal di pedesaan selama 10 tahun, beberapa tahun kemudian, dia mengikuti ibu ke kota. Begitu Nathan Lewis dan yang lainnya memasuki ruangan, mereka mendengar seorang wanita menangis di kamar di sebelah kiri, suaranya melengking, menakutkan. Ah, aku akan membunuhmu, dan aku akan menghukummu sampai mati. Wanita itu menambahkan lagi suara tangisan dan keributan membuat Ariana Smith pucat ketakutan, dan satu tangan menggenggam erat lengan baju Nathan Lewis, dia menyesal ikut dengannya. Oliveira Reyes membuka pintu di sebelah kiri, dan ada seorang wanita tua berusia 60-an, sudah penuh dengan rambut putih dan wajah keriput, yang berteriak gila. Hanya ada satu tempat tidur di kamar dan tidak ada yang lain, dan wanita tua itu melompat ke tempat tidur segera setelah melihat seseorang masuk. Siapa kamu? Berani masuk ke istanaku? Aku akan menangkapmu, wanita tua itu berteriak dengan mata terbelalak. Istri, saya mencari seseorang untuk datang menemui Anda, jangan membuat masalah lagi. Sang suami pergi untuk menghibur istrinya. Tapi siapa yang tahu bahwa wanita tua itu melangkah maju dan menggigit Oliveira Reyes dengan ganas, lalu berlari ke sudut. Hei, melihat ini, Oliveira Reyes menghela nafas tanpa daya. Sudah berapa lama istrimu seperti ini? Apakah dia seperti ini sepanjang waktu? Nathan Lewis bertanya pada Oliveira Reyes. Sudah 7 atau 8 hari, tidak selalu seperti ini, kadang-kadang baik dan kadang-kadang buruk, tetapi sekarang waktu yang baik semakin berkurang, kata Oliveira Reyes dengan wajah sedih. Kudengar Tuan Garrison berkata bahwa kamu kembali setelah mengunjungi pemakaman, dan istrimu seperti ini. Nathan Lewis terus bertanya. Oliveira Reyes mengangguk, iya, beberapa hari yang lalu istri saya selalu mengatakan bahwa dia merindukan putranya, jadi saya membawanya ke kuburan untuk melihat, tetapi siapa yang tahu akan seperti ini di malam hari. Tuan Nathan, putra Oliveira Reyes meninggal beberapa tahun yang lalu karena kecelakaan. Tuan Garrison buru-buru menjelaskan kepada Nathan Lewis. Nathan Lewis memandang Oliveira Reyes dan istrinya, dan ada ledakan rasa kasihan di hatinya. Kehilangan seorang anak di usia tua adalah hal yang paling menyedihkan. Apakah sesuatu yang aneh terjadi setelah kamu pergi ke kuburan? Nathan Lewis bertanya. Oliveira Reyes berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Tidak, semuanya normal, tidak ada yang terjadi. Tuan Nathan, bisakah istri Oliveira Reyes menjadi hantu? Tuan Garrison berbisik bertanya. Aku akan melihatnya dulu. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengeluarkan tas kain dengan deretan jarum perak di dalamnya. Segera, Nathan Lewis mengeluarkan jarum perak dan berjalan menuju wanita tua di sudut. Melihat ini, Oliveira Reyes buru-buru berdiri di depan Nathan Lewis. Kamu harus berhati-hati, jangan biarkan istriku menyakitimu, dia tidak mengenali siapapun sekarang. Jangan khawatir, semuanya akan baik-baik saja. Nathan Lewis tersenyum sedikit. Ketika Nathan Lewis datang ke wanita tua itu tiba-tiba bergegas menuju Nathan Lewis dan hendak menggigit. Jarum perak di tangan Nathan Lewis menusuk leher wanita tua itu, dan wanita tua itu tercengang, lalu berbaring di tempat tidur dengan bunyi gedebuk. Melihat ini, Oliveira Reyes bergegas dan mengguncang istrinya dengan kuat. Melihat istrinya tidak bergerak, Oliveira Reyes menjadi cemas dalam sekejap, dan segera berteriak pada Nathan Lewis, apa yang kamu lakukan pada istriku? Apakah dia mati? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Oliveira sangat bersemangat, dan sepertinya dia akan melakukan sesuatu pada Nathan Lewis. Melihat ini, Garrison Serio buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Oliveira Reyes. Oliveira Reyes, Tuan Nathan sedang merawat istrimu, apa yang kamu lakukan? Jangan khawatir, istrimu baru saja pingsan dan akan baik-baik saja. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia duduk langsung di tempat tidur dan meletakkan satu tangan di denyut nadi wanita tua itu, dan kemudian kekuatan spiritual murni dipindahkan dari tubuh Nathan Lewis ke tubuh wanita tua itu. Jika wanita tua itu dimasuki hantu,
kekuatan spiritual Nathan Lewis pasti bisa melepaskan hantu itu, tapi sayangnya, tidak peduli bagaimana Nathan Lewis meningkatkan transmisi kekuatan spiritual, wanita tua itu tetap tidak bergerak dan tidak bereaksi sama sekali. Nathan Lewis sedikit mengernyit, apakah saya salah? Pada awalnya, Nathan Lewis juga berpikir bahwa wanita tua itu dimasuki roh jahat. Wanita tua itu sepertinya bukan hantu. Tuan Nathan, Garrison Serio melihat bahwa tidak ada gerakan untuk waktu yang lama, dan ekspresi Nathan Lewis sedikit salah, jadi dia memanggil dengan lembut. Pada saat ini, Ariana Smith juga dengan berani berdiri di belakang Nathan Lewis. Meskipun dia takut, dia masih penasaran untuk melihat seperti apa hantu itu. Tetapi untuk waktu yang lama, tidak ada gerakan sama sekali, dan suasana di seluruh ruangan menjadi sedikit memalukan. Nathan Lewis perlahan menarik tangannya, dan ada noda keringat samar di dahinya. Dia menggunakan terlalu banyak kekuatan spiritual, membuatnya merasa sedikit lelah. Aku sedang memeriksa yang lain. Setelah Nathan Lewis selesai berbicara, dia mengambil jarum perak dan dengan lembut menusukkannya ke pergelangan tangan tua itu, dan kemudian perlahan memutarnya. Segera, hampir semua jarum perak menusuk pergelangan tangan wanita tua itu. Setelah beberapa saat, Nathan Lewis mengeluarkan jarum perak, dan pada saat ini, setetes darah hitam keluar dari pergelangan tangan wanita tua itu. Melihat apa yang keluar dari wanita tua itu ternyata adalah darah hitam, semua orang terkejut, terutama Oliviera Reyes, yang gugup dan ingin berbicara, tetapi takut mengganggu Nathan Lewis. Tuan Nathan, ada apa? Garrison Serio juga sedikit bingung. Bagaimana mungkin orang normal memiliki darah hitam? Ini adalah gejala gangguan kepala. Sepertinya itu karena skizofrenia, yang menyebabkan kebingungan neurologis, jadi gila. Nathan Lewis menjelaskan, terganggu. Tuan Garrison tertegun sejenak, lalu menatap Oliviera Reyes dan berkata, Oliviera Reyes, sebelum sakit, apa yang istrimu makan? Oliviera Reyes mengerutkan kening dan memikirkannya dengan hati-hati, lalu dia menggelengkan kepalanya, saya tidak makan apa-apa. Ketika saya kembali dari kuburan, saya hanya makan, dan dia juga makan. Garrison Serio tidak tahu harus berbuat apa saat ini, hanya menjelaskan, dan hanya bisa melihat Nathan Lewis. Ingat, setelah istrimu pergi ke kuburan, apakah dia makan sesuatu atau minum air, buah-buahan liar dan rumput liar, atau dia menyentuh sesuatu? Nathan Lewis bertanya pada Oliviera Reyes dengan sungguh-sungguh. Tidak, saya tidak menyentuh apapun. Tetapi ketika Oliviera Reyes menjawab, matanya menghindar dan dia tidak berani menatap langsung ke arah Nathan Lewis. Melihat Oliviera Reyes seperti itu, Nathan Lewis tahu bahwa dia pasti berbohong. Karena tidak mau mengatakan yang sebenarnya, bahkan jika Nathan Lewis mengasihani mereka, tidak ada cara untuk menyembuhkan mereka. Karena ini masalahnya, kamu harus mengundang orang lain, aku tidak bisa melihat penyakit ini. Nathan Lewis mengemasi jarum perak dan bersiap untuk pergi. Kali ini, Oliviera Reyes sedikit panik, dan Garrison Serio juga melihat bahwa Oliviera Reyes sepertinya memiliki sesuatu yang disembunyikan, jadi dia berteriak pada Oliviera Reyes, Oliviera Reyes, saya meminta Tuan Nathan untuk merawat istri Anda, tetapi Anda harus jujur, apakah Anda berencana untuk membiarkan istri Anda mati? Oliviera Reyes tampak malu, memandang istrinya di tempat tidur, dan akhirnya menggertakkan giginya, kami memang melihat sesuatu di kuburan, dan kemudian istriku membawanya di rumah. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Apa? Garrison Serio dan Nathan Lewis bertanya serempak. Ini jamur Ganoderma lucidum, kelihatannya sangat besar, seperti Ganoderma lucidum liar, tetapi sedikit berbeda dari Ganoderma lucidum lainnya. Istri saya berpikir benda ini pasti sangat berharga, jadi dia membawanya pulang, kata Oliviera Reyes dengan malu. Di mana benda itu? Tunjukkan padaku, kata Nathan Lewis. Oliviera Reyes mengangguk, berjalan keluar dari ruangan, dan segera datang dengan botol kaca besar di tangannya. Di dalam botol kaca memang ada sesuatu seperti Ganoderma lucidum, tapi Ganoderma lucidum ini tidak terlihat seperti tanaman. Ganoderma macam apa ini? Ini jelas tumpukan busuk. Setelah Ariana Smith melihat isi botol kaca, dia hampir memuntahkannya. Ini bukan tumpukan busuk, ini memang tanaman, tumbuh di tanah, tapi sepertinya sampah. Setelah mengatakan itu, Oliviera Reyes membuka botol kaca dan mengeluarkan benda itu. Oliviera, hati-hati. Garrison Serio buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Oliviera Reyes benar-benar akan mengambil sesuatu dengan tangannya. Tidak apa-apa, aku sudah mengambilnya, dan jika ada sesuatu itu pasti sudah terjadi sejak lama.
Oliviera Reyes tidak menganggapnya serius, dan langsung mengeluarkan benda yang mirip dengan Ganoderma lucidum. Kalau begitu, tidak mungkin istrimu dikarenakan hal semacam ini. Garrison Serio menganalisis. Karena Oliviera Reyes baik-baik saja dengan itu, istrinya bahkan tidak bisa menyentuhnya. Tidak apa-apa untuk menyentuhnya, tetapi kamu akan terkena gigitan. Nathan Louis berkata, mengambil sesuatu yang mirip dengan Ganoderma lucidum di tangan Oliviera Reyes, membaliknya dengan lembut, dan melihat bahwa di bagian bawah, ada celah kecil pada benda itu, jelas itu digigit oleh seseorang. Ketika Oliviera Reyes melihat celahnya, dia langsung terkejut, sudah lama aku katakan padanya bahwa hal yang tidak diketahui ini tidak dapat dimakan dengan mudah, tetapi aku tidak menyangka bahwa dia akan diam-diam menggigitnya. Oliviera Reyes menyesalinya dan terus memukuli dirinya sendiri. Oliviera, jangan salahkan dirimu, Tuan Nathan akan melakukan sesuatu. Garrison Serio menghentikan Oliviera Reyes, lalu menatap Nathan Louis dan berkata, Tuan Nathan, benda apa ini? Ini tidak terlihat seperti Ganoderma lucidum. Nathan Louis mengulurkan tangan dan mengambil benda itu di tangan Oliviera Reyes dan meremasnya dengan lembut. Benda itu tampak bergerak sedikit, seolah dia merasakan sesuatu. Ini disebut aconitum, juga dikenal sebagai Ganoderma lucidum. Setiap tempat di mana feng shui-nya kuat dan kekeruhannya tidak seimbang akan tumbuh hal semacam ini. Meskipun ini juga tumbuhan, ia memiliki mata seperti binatang dan bisa merasakannya. Untuk segala sesuatu di dunia luar, Ganoderma lucidum ini disebut satu mata, dan mata kedua berwarna hijau. Selama ia tumbuh memiliki semua panca indera, itu sangat langka, dan biasanya dimakan pada usia yang sangat muda. Dipanen oleh manusia, atau dimakan oleh hewan lain, sangat sedikit yang bisa tumbuh menjadi besar. Benda ini sangat langka, dan semuanya menggunakan pembusukan bawah tanah sebagai nutrisi, sehingga memiliki peluang tinggi untuk tumbuh di kuburan, tetapi untungnya hanya mengambil gigitan kecil. Jika tidak bahkan itu tidak akan bisa menyelamatkannya. Jangan lihat ini hal yang langka, tidak memiliki nilai, jika Anda mencobanya, saya khawatir Anda akan mati. Nathan Louis menjelaskan dengan hati-hati. Mendengar kata-kata Nathan Louis, Oliviera gemetar ketakutan. Untungnya, karena penyakit istrinya, dia tidak punya waktu untuk mencobanya, kalau tidak dia akan mati. Tuan Nathan, apakah itu berarti istri Oliviera Reyes dapat diselamatkan? Garrison Serio bertanya dengan suara rendah. Nathan Louis mengangguk, mengembalikan benda itu ke Oliviera Reyes, lalu mengeluarkan jarum perak dan mulai mengikatnya dengan cepat pada istri Oliviera Reyes. Setelah beberapa saat, istri Oliviera Reyes terbangun, dan kemudian seteguk darah hitam keluar dari mulutnya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Louis, dia melambaikan tangannya, mengambil kembali jarum perak, dan memasukkannya kembali ke dalam tas kain. Oke, kamu akan baik-baik saja selama beberapa hari, kata Nathan Louis kepada Oliviera Reyes. Istri, Oliviera Reyes buru-buru berteriak kepada istrinya. Wanita tua itu perlahan membuka matanya, dan setelah melihat beberapa orang di ruangan itu, dia berkata dengan ekspresi bingung, Oliviera Reyes, mengapa ada begitu banyak orang di keluarga ini? Oh, tidak apa-apa, aku di sini untuk melihat kamu baik-baik saja sekarang, silahkan beristirahat. Oliviera Reyes berkata dengan gembira ketika dia melihat bahwa istrinya benar-benar baik-baik saja. Nathan Louis dan yang lainnya berjalan keluar dari ruangan dan masuk ke halaman setelah Oliviera Reyes keluar, dia berlutut langsung ke Nathan Louis. Nathan Louis tertegun sejenak, dan dia buru-buru mengangkat satu tangan untuk menahan Oliviera Reyes, tidak membiarkannya berlutut. Tuan Nathan, terima kasih atas kebaikan dan kebajikan Anda. Keluarga kami tidak punya uang, dan kami tidak tahu bagaimana cara membalas Anda. Oliviera Reyes terus mengikuti Nathan Louis untuk berterima kasih padanya. Dari pertanyaan sejak awal, Oliviera Reyes sekarang berterima kasih kepada Nathan Louis. Oliviera, Tuan Nathan tidak ada di sini untuk uang, jadi kamu tidak perlu. Garrison Serio membujuk Oliviera Reyes. Jika itu karena uang, Nathan Louis tidak akan datang. Ya, mereka tidak kekurangan uang sama sekali. Oliviera Reyes mengangguk lagi dan lagi pula, dia melihat Ariana Smith dan Nathan Louis datang dengan mobil mewah, bagaimana mungkin mereka kekurangan uang? Saya menangkap beberapa ayam dan bebek untuk Tuan Nathan. Mereka semua dibesarkan oleh saya, kata Oliviera Reyes, dan dia akan menangkap beberapa ayam dan bebek untuk Nathan Louis. Nathan Louis buru-buru berhenti dan berkata, Paman, jangan sopan padaku. Jika kamu benar-benar ingin berterima kasih padaku,
bisakah kamu memberiku benda itu? Aku bisa membelinya. Oliviera Reyes tertegun, menatap Nathan Louis dengan wajah bingung. Tuan Nathan, bukankah Anda mengatakan bahwa benda ini tidak memiliki nilai, dan apa yang Anda ingin lakukan dengan benda ini? Tangan orang biasa. Tidak, tapi aku perlu berlatih. Nathan Louis berlatih, dan dia bisa menggunakan hal semacam ini. Jika dia bisa menyerap esensi benda itu, Nathan Louis percaya bahwa kekuatannya pasti akan meningkat banyak. Karena Tuan Nathan berguna, saya akan memberikannya kepada Anda secara langsung. Saya tetap membuangnya di tangan saya. Saya tidak berani menyimpannya di rumah. Oliviera Reyes memberi Nathan Louis Ganoderma di tangannya tanpa ragu-ragu. Nathan Louis ingin memberikan uang kepada Oliviera Reyes, tetapi Oliviera Reyes menolak, dan dia tidak meminta uang Nathan Louis sama sekali. Setelah meninggalkan keluarga Oliviera, Ariana Smith sedikit kecewa. Saya pikir saya bisa melihat beberapa hal baru, tetapi tidak ada apa-apa. Melihat ekspresi kecewa Ariana Smith, Nathan Louis tersenyum ringan. Ada begitu banyak hantu, tetapi jika Anda memiliki kesempatan untuk melihatnya, jangan pingsan. Dengan Anda melindungi saya tidak akan pingsan. Ariana Smith tersenyum pada Nathan Louis. Setelah mengantar Nathan Louis pulang, Ariana langsung pergi, dan tepat setelah Nathan Louis naik ke atas, di belakang pohon besar di halaman lingkungan, Rebecca perlahan menunjukkan sosoknya, menatap punggung Nathan Louis, dan merasakan 100 emosi dalam dirinya. Dia diam-diam menunggu Nathan Louis di sini untuk waktu yang lama. Dia ingin melihat siapa wanita ini, tetapi karena terlalu gelap, Ariana Smith tidak turun dari mobil, dan Rebecca Virigo masih tidak mendapatkannya. Putri, pulanglah. Jika Nathan Louis benar-benar memilih gadis kaya, itu juga pilihan orang lain. Corey Woyle menepuk bahu Rebecca Virigo dengan lembut dan berkata, "Ya." Rebecca Virigo mengangguk, matanya sudah basah. Setelah Nathan Louis pulang, dia beristirahat lebih awal. Besok Sabtu, dia kebetulan pergi ke Teluk Genuo, di mana energi spiritualnya relatif penuh, dan tidak ada yang mengganggunya. Dia baru saja menyerap esensi dari Ganoderma ini. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pada saat yang sama, di kantor manajer umum restoran Virgo, Leon Kale sedang duduk berhadap-hadapan dengan Victor Luga dengan lengannya yang terluka di punggungnya. "Tuan Leon, Anda meminta seseorang untuk menghubungi saya, ada apa?" Victor Luga menuangkan secangkir teh untuk Leon Kale dan berkata, "Bagaimanapun, keluarga Kale juga merupakan keluarga kaya di Gruyères. Meskipun geng Margot tidak takut pada keluarga Kale, bagaimanapun, keluarga kaya ini adalah dewa kekayaan." Victor Luga tahu bahwa Leon Kale datang hari ini untuk mengirim uang. "Brother Victor, saya selalu mendengar bahwa Brother Victor sangat kuat, dan ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Bahkan jika Brother Victor berotot, 3 atau 5 orang kuat tidak dapat bertahan." Leon Kale menggembar-gemborkan Victor Luga. "Haha, Tuan Muda Leon tidak harus seperti ini. Jika kamu punya sesuatu, katakan saja. Jika aku bisa melakukannya, aku tidak akan pernah menolak." Victor Luga tertawa. "Brother Victor, sejujurnya, saya punya musuh, dan saya ingin Brother Victor membantu saya membalas dendam. Setelah menyelesaikan masalah ini, saya akan memberi Anda 10 juta dolar sebagai hadiah." "Saya punya 5 juta di awal," kata Leon Kale, dan mendorong kartu bank di depan Victor Luga. "Hahaha, dia benar-benar anak yang kaya, dia benar-benar kaya." Victor Luga sedikit terkejut, tawaran Leon Kale ternyata 10 juta. Tetapi setelah tertawa 2 kali, Victor Luga tiba-tiba berhenti tersenyum, menatap Leon Kale dengan wajah bermartabat dan bertanya, "Saya tahu bahwa keluarga Kale baik kepada Tiago Levon, karena Anda ingin membalas dendam pada musuh Anda, mengapa tidak mencari Tiago Levon? Selain itu, keluarga Kale Anda mempekerjakan banyak pengawal, kan? Mengapa Anda masih mencari geng Margot saya?" Victor Luga tahu beberapa keluhan keluarga Kale pada Tiago Levon, bagaimanapun juga, ini bukan rahasia. Jangan menyebut pria tidak tahu berterima kasih Tiago Levon, jika bukan karena keluarga Kale saya, Tiago Levon akan menjadi tulang sekarang, dan sekarang Tiago Levon telah menjadi anjing keluarga Smith, dan dia akan memotong pergi dengan keluarga Kale." Leon Kale mendengar Tiago Levon memarahi dengan marah, dan kemudian berkata, "Selama pengawal keluarga Kale kami, saya tidak dapat memobilisasi salah satu dari mereka. Mereka hanya mematuhi perintah ayah saya. Ayah saya masih berpikir saya sedang dalam pemulihan di rumah sakit." "Hehehe, aku mengerti." Victor Luga mengangguk. Baru-baru ini, Tiago Levon memang mengikuti keluarga Smith lebih dekat.
Musuh Tuan Muda Kale tidak akan menjadi leluhur kedua, kan? Saya dapat memberitahu Anda bahwa geng Margo kami tidak pernah berkelahi dengan keluarga resmi. Jangan khawatir, saudara, dia hanya orang biasa, dia hanya sedikit kungfu, bukan leluhur generasi kedua. Leon Kale menggelengkan kepalanya dengan cepat. Bagus, besok aku akan meminta orangku untuk membawa selusin saudara untuk menemui Tuan Muda Kale. Adapun cara menghadapi musuh Tuan Muda Kale, kamu bisa mengambil keputusan sendiri, kata Victor Luga ringan. Brother Victor, bisakah kamu mengirim lebih banyak orang? Leon Kale bertanya dengan gugup ketika dia mendengar bahwa Victor Luga hanya mengirim selusin orang. Bagaimanapun, kekuatan Nathan Louis terlalu kuat, tetapi dia melihat Nathan Louis menjatuhkan beberapa orang dengan matanya sendiri. Seberapa kuat musuhmu? Selusin orang tidak cukup. Victor Luga sedikit terkejut. Tidak sekuat itu. Aku hanya ingin membawa lebih banyak orang. Bukankah ini sedikit lebih megah? Leon Kale mengawasinya. Dia tidak berani mengikuti Victor Luga untuk mengatakannya, bahwa kekuatan Nathan Louis sangat kuat. Dia takut Victor Luga akan mundur atau memintanya untuk menambahkan uang. Oke, karena Tuan Leon berkata demikian, maka saya akan mengirim 30 orang untuk membantu Tuan Leon, dan saya harap kita dapat bekerja sama untuk waktu yang lama di masa depan. Victor Luga berdiri dan berjabat tangan dengan Leon Kale. Kalau begitu terima kasih Brother Victor, kata Leon Kale dengan gembira. Setelah keluar dari restoran Virgo, Leon Kale masuk ke mobil, dan Shania Gwen menunggunya di dalam mobil. Kakak Leon, bagaimana? Shania Gwen bertanya dengan cemas. Aku akan menunggu dan melihat bahwa Nathan Louis berlutut di depan kita dan memohon belas kasihan besok. Aku akan menginjaknya di bawah kakinya dan memberitahu dia betapa baiknya aku. Mata Leon Kale meledak dengan kata-kata dengan bangga. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Pagi-pagi keesokan harinya, Nathan Louis memberitahu orang tuanya dan pergi ke Villa Teluk Genuo membawa Gonoderma pemberian Olivier Reyes. Pada saat ini, di pintu masuk area Villa Teluk Genuo, Daniel Nuno, Leana Garil dan Leani Wis berdebat dengan penjaga keamanan di pintu masuk. Kenapa kamu tidak membiarkan kami masuk? Kami di sini untuk membeli rumah. Apakah ini caramu memperlakukan pelangganmu? Leana Garil berteriak keras pada penjaga keamanan. Saya sedang dalam suasana hati yang sangat baik. Saya datang untuk melihat rumah di Teluk Genuo. Jika komisinya turun, saya bisa membayar uang muka di sini. Meskipun saya tidak bisa membeli villa di gunung, saya bisa mendapatkan pinjaman untuk sebuah rumah di kaki gunung. Tapi siapa yang tahu bahwa ketika mereka sampai di sini, keamanan tidak membiarkan mereka masuk, yang membuat Leana Garil sangat marah. Jika kamu membeli rumah, kamu bisa pergi ke kantor penjualan di sebelah. Kamu tidak bisa masuk sampai kamu menjadi pemiliknya. Penjaga keamanan berkata kepada Leana Garil dengan acuh tak acuh. Bagaimana kita bisa membelinya jika kita tidak masuk untuk melihat tipe rumahnya? Leana Garil masih berdebat. Kalau mau lihat rumahnya bisa dibawa masuk oleh penjualnya, tidak boleh masuk sendiri. Ini aturan kami. Satpam itu masih memblokir pintu dan mencegah mereka masuk. Leana, lupakan saja. Ayo pergi ke kantor penjualan dulu, lalu biarkan penjual yang membawanya masuk. Daniel Nuno menarik Leana Garil dan berkata, meskipun Daniel Nuno juga marah, dia tidak berani membuat masalah. Ini adalah Teluk Genuo, lingkungan terbaik di seluruh Gruyères. Semua orang besar tinggal di sini. Dia adalah manajer departemen kecil, beraninya dia membuat masalah di sini. Melihat ini, Leana Garil hanya bisa menatap penjaga keamanan dengan tegas dan berkata, tunggu, ketika saya menjadi pemilik, biarkan manajer properti memecat Anda. Daniel Nuno dan ketiganya pergi ke kantor penjualan, dan satpam itu mencibir, apa, kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai karakter. Tidak lama setelah Daniel Nuno dan yang lainnya meninggalkan pintu, Nathan Louis melaju, Toyota bekasnya. Setelah satpam melihat mobil Nathan Louis dari kejauhan, dia langsung melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar Nathan Louis berhenti. Penjaga keamanan ini telah bekerja di Teluk Genuo selama beberapa waktu, dan mereka belum pernah melihat pemilik yang tinggal di sini, dan beberapa mengendarai mobil Toyota. Nathan Louis menghentikan mobil, dan seorang penjaga keamanan berlari dengan cepat, ingin bertanya apa yang dilakukan Nathan Louis. Tetapi ketika Nathan Louis menurunkan jendela mobil, penjaga keamanan tercengang ketika melihat Nathan Louis. Butuh beberapa saat untuk bereaksi, ternyata itu Tuan Nathan, saya benar-benar minta maaf. Nathan Louis telah tinggal di villa di puncak gunung beberapa waktu lalu.
Anda pasti tahu bahwa villa itu adalah yang paling mahal di Teluk Genuo, jadi penjaga keamanan ini tahu Nathan Lewis. Tidak apa-apa, Nathan Lewis tersenyum ringan. Segera, penjaga keamanan melambaikan tangannya, cepat dan buka pintunya, ini Tuan Nathan. Ketika penjaga keamanan di pintu mendengar bahwa itu adalah Nathan Lewis, dia buru-buru membuka pintu dan melewati Nathan Lewis. Ketika saatnya tiba, penjaga keamanan buru-buru memberi hormat. Tetapi tepat ketika mobil Nathan Lewis hendak memasuki pintu, tiba-tiba Maserati merah bergegas di depan Nathan Lewis, mencoba melampaui Nathan Lewis dan memasuki lingkungan. Nathan Lewis gagal mengerem dan menabrak bagian belakang Maserati secara langsung, yang membuat beberapa satpam sedikit tercengang. Tak satu pun dari mereka mengira sebuah mobil akan tiba-tiba melaju dan kecelakaan mobil terjadi. Ini di gerbang lingkungan. Ketika hal seperti itu terjadi, penjaga keamanan ini bertanggung jawab. Jadi penjaga keamanan ini menatap Maserati merah dengan marah. Bagaimana caramu mengemudi? Bahkan mobil Toyota yang rusak berani menabrak mobilku. Tahukah kamu berapa harga mobilku? Seorang wanita yang mengenakan kacamata hitam dan topi jerami modis di kepalanya turun dari mobil. Mobil kesayangannya tertabrak, dia langsung meneriaki Nathan Lewis. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis ingin menyelesaikan masalah ini dengan tenang. Itu kesalahan pihak lain. Dia menyalip mobil di tempat seperti gerbang lingkungan. Lompat, kamu yang tiba-tiba datang di depan, mengapa kamu menyalahkanku karena menabrak mobilmu? Nathan Lewis bertanya pada wanita itu. Apa, merusak Toyota? Apa yang ada di ambang pintu? Bagaimana kamu datang ke tempat ini? Wanita itu memandang Nathan Lewis dengan jijik, dan kemudian berteriak pada beberapa penjaga keamanan, bagaimana kalian semua berjaga-jaga, bisakah mobil seperti itu dimasukkan ke dalam lingkungan? Itu terlalu memalukan bagi lingkungan kami, dan itu juga mencoreng wajah pemilik. Beberapa penjaga keamanan memandang wanita sombong itu dan tidak berani berbicara. Bagaimanapun, mereka adalah penjaga keamanan, dan mereka tidak bisa memprovokasi wanita di depan mereka sama sekali. Nathan Lewis memandangi tatapan sombong wanita itu dan ingin menamparnya, tetapi dia berpikir bahwa dia harus buru-buru berlatih dan tidak mau membuang waktu, jadi dia berkata kepada wanita itu, katakan padaku berapa biayanya, saya tidak punya waktu untuk berbicara dengan Anda di sini. Wanita itu melihat bahwa Nathan Lewis masih sedikit tidak sabar, dan segera mengangkat suaranya, apakah Anda tahu berapa harga mobil saya? Lebih dari 2 juta, Anda menabraknya kali ini, jika Anda tidak memiliki 10 atau 200 ribu dolar, Anda tidak dapat memperbaikinya, dan itu tidak cukup untuk membayar saya dengan mobil Anda. Jangan bicara omong kosong, katakan saja nomornya. Nathan Lewis sedikit mengernyit. Apakah kamu berani mengatakan omong kosong? Percaya atau tidak, wanita itu mengangkat tangannya dan ingin menamparkan Nathan Lewis, tetapi Nathan Lewis meraihnya, dan kemudian menamparkan wajah wanita itu dengan keras. Wanita itu terbang dengan kacamata hitam, dan bahkan topi jerami di kepalanya terbang, yang membuat wanita sombong itu terpana. Dia tidak pernah berpikir bahwa Nathan Lewis akan berani melakukan sesuatu untuk dirinya, di mana orang yang menghancurkan Toyota memiliki keberanian. Anak baik, kamu berani memukulku, aku tidak akan membunuhmu hari ini. Wanita itu menggeram, mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Ketika beberapa penjaga keamanan melihat Nathan Lewis memukul wanita itu, mereka merasa lega untuk sementara waktu, tetapi mereka juga tahu bahwa tindakan ini akan memperburuk keadaan, dan seorang penjaga keamanan bergegas memanggil manajer properti. Wanita itu menyelesaikan panggilan telepon, dan kemudian memelototi Nathan Lewis. Wah, tunggu aku, suamiku akan datang dan meretasmu sampai mati sebentar lagi. Aku tidak punya waktu untuk di sini bersamamu, jika kamu tidak memindahkan mobil, aku akan menjatuhkanmu. Nathan Lewis tidak ingin terjerat dengan wanita. Dia tidak berlatih dengan benar selama periode waktu ini, dan Nathan Lewis harus bergegas dan berlatih. Beraninya kamu menabrak mobilku. Kamu bisa menabraknya jika kamu memiliki kemampuan, dan aku akan membiarkanmu kehilangan semua uangmu. Wanita itu berteriak, dia tidak percaya bahwa Nathan Lewis benar-benar berani menabraknya. Ini adalah mobil mewah jutaan dolar, dan Nathan Lewis tidak mampu membelinya. Melihat wanita seperti itu, Nathan Lewis tahu bahwa tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia masuk ke mobil dan bersiap untuk menabrak Maserati di depannya. Tetapi pada saat ini, Daniel Nuno dan yang lainnya dibawa oleh seorang wanita penjual, siap masuk untuk melihat rumah. Nathan Lewis. Leana Garil berteriak kaget setelah melihat Nathan Lewis. Lagi pula, tidak semua orang bisa datang ke tempat ini.
Orang-orang seperti Nathan Lewis yang tidak punya uang atau kekuasaan jarang datang ke sini, tapi saya tidak tahu apa yang dilakukan Nathan Lewis di sini. Nathan Lewis melihat bahwa itu adalah Leana Garil dan Daniel Nuno, jadi dia bertanya dengan santai, "Mengapa kamu di sini? Mengapa kamu bertanya kepada kami, mengapa kami di sini? Kami di sini untuk membeli rumah, kamu datang ke sini untuk melakukan apa?" Daniel Nuno memandang Nathan Lewis dengan jijik, dan kemudian melihat mobil Nathan Lewis dan bertabrakan dengan Maserati di depan, dan segera menyombongkan diri. "Nathan Lewis, keterampilan mengemudi Anda tidak baik, mengapa Anda? Apakah Anda mencoba masuk ke belakang mobil seseorang?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Anda menabrak Maserati, mobil itu berharga jutaan, dan asuransi mobil Anda tidak akan menutupinya. Jika Anda mampu membelinya, apa yang terjadi? Nathan Lewis berkata dengan dingin. "Nathan Lewis, saya dapat memberitahu Anda bahwa tidak mungkin bagi perusahaan untuk membayar Anda upah lebih awal. Apa yang Anda kendarai dengan mobil rusak, sekarang Anda takut Anda akan menghancurkan keluarga Anda." Mulut Daniel Nuno diangkat tinggi, sulit untuk menyembunyikan kesombongan di wajahnya. "Nathan Lewis, apa yang terjadi? Kamu dalam masalah sekarang." Leana Garil bertanya pada Nathan Lewis dengan cemberut. "Ini bukan masalah besar, bukankah itu hanya kecelakaan?" Nathan Lewis tersenyum ringan, di matanya, "Ini sama sekali bukan masalah. Kamu turun dari mobil. Tolong lebarkan matamu untuk melihat mobil apa ini. Ini Maserati, mobil yang bernilai jutaan, mengerti?" Leani Lewis berkata sambil mencibir. "Nathan Lewis, saya menyarankan Anda untuk mengendarai mobil listrik pada waktu biasa. Anda tidak cocok untuk mengemudi. Jika Anda menabrak Maserati hari ini dan Porsche besok, bahkan jika Anda menjualnya, Anda tidak akan mampu menggantinya." Daniel Nuno diam membujuk Nathan Lewis dengan sungguh-sungguh, tetapi matanya penuh main-main. Pada saat ini, wanita di sisi lain melihat bahwa Daniel Nuno dan yang lainnya mencibir Nathan Lewis, dan dia bahkan lebih yakin bahwa Nathan Lewis hanyalah pria yang tidak berguna tanpa keterampilan, jadi dia berteriak, "Wah, kamu gila. Mobilku terlempar, jika kamu memiliki kemampuan, kamu menabraknya." Wanita itu memprovokasi Nathan Lewis, terus-menerus merangsang Nathan Lewis. Nathan Lewis terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, jadi dia masuk ke mobil dan berencana untuk menabrak Maserati. "Nathan Lewis, kamu gila, turun ke sini." Leana Garil meraih Nathan Lewis dan berkata, "Apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Jika kamu menabraknya, kamu akan kehilangan keluargamu." Leana Garil tidak ingin peduli dengan Nathan Lewis, tetapi ketika itu terjadi pada hal besar seperti Maserati, Leana Garil tidak bisa membantu, itu akan menghabiskan banyak uang. Jika Nathan Lewis tidak mampu menggantinya, dia akan pergi ke rumahnya untuk meminjam uang. "Leana, apa yang kamu pedulikan padanya? Bukankah dia pengganggu? Biarkan dia menabraknya, dan jika dia tidak mampu, biarkan dia masuk penjara, toh bukan berarti dia belum melakukannya." Daniel Nuno dengan wajah dingin, dia sangat tidak puas dengan Leana Garil karena dihentikan Nathan Lewis. "Jika kamu benar-benar menabraknya, itu akan menghabiskan biaya jutaan. Itu bukan lelucon. Bahkan jika keluarga Nathan Lewis menjual rumah, mereka tidak mampu membayarnya. Apa yang akan kamu minta orang tuanya lakukan?" Leana Garil melirik Daniel Nuno itu, katanya. Meskipun Leana Garil tidak menyukai Nathan Lewis, dan tidak terlalu menyukai keluarga Nathan Lewis, bagaimanapun juga, di dalam hatinya, keluarga Nathan Lewis hanya melihat kekayaan keluarganya, dan sengaja datang untuk menjilatnya. Namun bukan berarti Leana Garil ingin keluarga Nathan Lewis dihancurkan. Ketika Daniel Nuno melihat bahwa Leana Garil benar-benar melindungi Nathan Lewis, matanya penuh amarah. Nathan Lewis melirik Leana Garil, dan pendapatnya tentang Leana Garil banyak berubah di dalam hatinya. Tampaknya Leana Garil ini tidak terlalu buruk. Tepat pada saat ini, dua van datang dengan cepat, diikuti oleh selusin pria besar yang ganas dengan tongkat di tangan mereka. "Suami." Wanita itu berlari ke arah seorang pria dalam pakaian olahraga, dan kemudian berkata dengan genit, "Suamiku, seseorang baru saja memukulku, lihat wajahku." Pria itu menatap wajah wanita itu, dan segera menjadi marah. Dia berkata dengan ekspresi tegas, "Siapa yang memukuli istriku?" Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Nathan Lewis mengambil 2 langkah ke depan, "Saya memukul." Pria itu melirik Nathan Lewis, lalu memandang Daniel Nuno dan yang lainnya di belakang Nathan Lewis, dan berkata dengan dingin, "Nak, kamu berlutut di depan istri saya untuk meminta maaf,
saya mungkin masih bisa membiarkan Anda hidup, jika tidak, Anda adalah satu-satunya yang bahkan tidak bisa melarikan diri. Daniel Nuno mendengar itu, pria itu benar-benar memandang mereka dan Nathan Lewis bersama-sama. Dia sangat takut bahwa dia melambaikan tangannya dan menjelaskan, kakak, kamu salah paham, kami tidak bersama. Meskipun kami saling kenal, kami tidak tahu apa yang dia lakukan sama sekali. Pria itu memandang istrinya, wanita itu juga mengangguk dan berkata, hanya anak ini, dia tidak hanya menabrak mobil saya, tetapi juga menamparkan saya. Pria itu menatap Nathan Lewis dengan ekspresi membunuh. Nathan Lewis tersenyum ringan, apakah kalian sangat suka orang berlutut? Tapi izinkan saya memberitahu Anda, saya tidak bisa berlutut kepada siapapun kecuali orang tua saya, dan Anda tidak pantas untuk saya berlutut. Pria itu tertegun sejenak, dan kemudian meledak menjadi marah. Dia tidak percaya bahwa Nathan Lewis sendirian, menghadapi begitu banyak orang, memiliki keberanian untuk mengatakan hal seperti itu. Nathan Lewis, apakah kamu gila? Kamu mencari kematian. Leana Garil menegur Nathan Lewis dengan keras. Dan Daniel Nuno berkata dengan mencibir di wajahnya, Nathan Lewis, sudah waktunya untukmu, jangan berpura-pura, bahkan jika kamu berlutut, kami tidak akan menertawakanmu, apalagi menyebarkannya di perusahaan. Petik 2, itu benar, kami tidak akan memberitahu, berlutut saja, atau kamu akan dipukuli, dan kamu masih harus berlutut. Leani Lewis juga tertawa, kalian sangat suka berlutut, kamu berlutut. Nathan Lewis memandang Daniel Nuno dan Leani Lewis dan berkata, Huff, jika kamu memiliki kemampuan, teruslah marah, dan lihat siapa yang akan berlutut dan memohon belas kasihan nanti. Daniel Nuno mendengus dingin, pria itu melihat bahwa Nathan Lewis sangat kuat, jadi dia tidak berlutut sama sekali, dan berkata dengan wajah dingin, nak, kamu memiliki beberapa tulang, tetapi ketika kamu bertemu denganku hari ini, tidak peduli seberapa keras kamu, aku akan meremukannya. Setelah berbicara, pria itu melambaikan tangannya dan berkata, berikan padaku, biarkan dia dihapuskan. Segera, selusin orang mengerumuni Nathan Lewis. Ketika Daniel Nuno dan yang lainnya melihat ini, mereka sangat ketakutan sehingga mereka bergegas untuk bersembunyi jauh, meskipun Leana Garil cemas, dia tidak bisa mengurusnya saat ini. Berhenti, teriak marah, dan kemudian melihat seorang manajer properti dengan setelan jas bergegas dengan beberapa penjaga keamanan. Manajer Zaren, apa maksudmu? Apakah kamu ingin menghentikanku? Pria itu bertanya dengan ekspresi tidak senang ketika dia melihat manajer properti. Kakak, beri aku wajah, mari kita lupakan urusan hari ini, jika ada kerugian, aku akan mengurusnya. Manajer properti berkata kepada pria itu dengan senyum di wajahnya. Sepertinya dua orang saling mengenal, karena yang satu adalah pemilik dan yang lainnya adalah manajer properti, tidak mengherankan jika mereka saling mengenal. Manajer Zaren, apakah kamu salah makan hari ini atau apakah anak ini saudaramu? Bagaimana kamu bisa memohon untuknya? Pria itu bertanya dengan wajah bingung. Setelah manajer Zaren memandang Nathan Lewis, dia perlahan-lahan mencondongkan tubuh ke telinga pria itu dan berkata, saudaraku, Anda tidak tahu, Tuan Nathan ini tinggal di sebuah villa di puncak gunung, dan telah tinggal di sana untuk sementara waktu. Pria itu tercengang ketika mendengarnya, bukankah itu villa keluarga Smith? Itu benar, karena dia bisa tinggal, dia pasti ada hubungannya dengan keluarga Smith. Manajer Zaren mengangguk, pria itu melirik Nathan Lewis, matanya penuh ketidakpercayaan, saya tidak percaya bahwa anak ini ada hubungannya dengan keluarga Smith, dia khawatir dia tidak bisa bertarung dengan keluarga Smith, dan mengendarai mobil untuk menghancurkan Toyota, bagaimana dia bisa bersama Smith? Manajer Zaren, jangan bohongi saya, ini tidak bisa memberi Anda wajah hari ini. Petik 2, pria itu tidak percaya sama sekali, bagaimana mungkin Nathan Lewis berpakaian seperti ini dan mobil Toyota. Punya hubungan dengan keluarga Smith. Terima kasih sudah mampir di Novela Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novela Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.